dapat kami highlight hari ini adalah bahwa monggo nanti kita bersama-sama mendengarkan paparan dari beliau berdua, karena dalam masa pandemi COVID ini ada banyak sekali protap-protap yang baru, juga pembagian dari pekerjaan jenis-jenis treatment yang kita lakukan yang dibagi menjadi tindakan-tindakan aerosol maupun tindakan non-aerosol. Sehingga nanti di akhir harapan kami semua bahwa kita semua sudah siap dan kita bisa melihat kesiapan kita semua melalui suatu evaluasi atau suatu mungkin post test begitu, tetapi sebetulnya itu lebih untuk melihat bagaimana kesiapan kita semua menghadapi era yang normal ini, yang baru. Nah, selain itu juga tentu saja hasil tersebut akan dapat menjadi feedback bagi kami sendiri, bagi RSGM. Kita semua sudah kekurangannya ada di mana, bagian mana yang belum paham, atau bagian mana yang harus kita perbaiki, yang nantinya akan menjadi suatu sosialisasi berkelanjutan yang perlu ditekankan untuk bagian-bagian yang memang penting. Demikian Bapak dan Ibu sekalian, untuk menyingkat waktu supaya nanti Dr. Pinky dan Dr. Dedi dapat memaparkan secara leluasa dan kita semua juga dapat berdiskusi secara leluasa. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih atas kehadiran dan partisipasi kesediaan teman-teman sejawat semua di dalam acara webinar yang ketiga ini. Terima kasih dan selamat pagi. Baik, terima kasih Dr. Gigi Margareta Rinastiti atas sambutannya. Kami lanjutkan ke sesi materi yang pertama dengan tema alur pelayanan pasien, peserta didik dan DPJP. Kepada Dr. Pinky Krisna, kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas? Sudah, Dok. Ya, mohon izin saya share screen. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada kami untuk menyampaikan bagaimana terkait dengan alur pelayanan yang kami persiapkan di RSGM UGM Prof. Sudomo. Tak lupa kami aturkan salam yang terbaik buat Bapak dan Ibu dosen DPJP, para guru besar, kemudian para peserta didik yang kami cintai, baik itu residen maupun koas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya izin untuk share screen ya. Jauh. Apakah sudah nampak, Monika, share screen saya? Halo? Belum. Belum, Dok. Belum nampak. Oh, belum nampak ya, sudah. Oke, sebentar. Share. Sebentar. Oke. Oke, sampai muncul? Ampun. Ya, terima kasih.
Ya, mohon izin untuk menyampaikan alur pelayanan di Rumah Sakit Gigi dan Mulut UGM Prof. Sudomo. Jadi kami sampaikan bahwa sejak awal bulan Juni 2020 kami sudah mencoba untuk melakukan pelayanan secara terbatas. Artinya untuk klinik rawat jalan yang bukan non emergency mencoba kita lakukan pelayanan dan kita lakukan evaluasi setiap hari apa yang menjadi kekurangan pada pelayanan, dan untuk saat ini kita coba sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian juga para peserta didik bagaimana alur pelayanan yang sudah kami susun sehingga nanti bisa menjadi panduan kita bersama bagaimana nanti kita bisa bekerja di Rumah Sakit Gigi dan Mulut Universitas Gadjah Mada Prof. Sudomo. Dan untuk di kesempatan pagi hari ini, kami akan coba sampaikan terkait dengan alur pasien. Karena tentunya alur pasien ini juga ada beberapa modifikasi, seperti yang disampaikan Dr. Tita tadi, bahwa terkait dengan keselamatan kita bersama, maka pasien ini juga perlu kita atur alur pasiennya, dan kemudian bagaimana alur pelayanannya, kemudian nanti juga saya tampilkan denah ruang, supaya karena mungkin ada perubahan-perubahan terkait dengan zonasi, kemudian terkait dengan tindakan aerosol dan non aerosol, kemudian selanjutnya nanti bagaimana peserta didik ini bisa masuk ke RSKM dan bekerja, juga bagaimana nanti terkait dengan dokter penanggung jawab pelayanan atau DPJP yang terkait kali ini adalah para dosen, kemudian juga para dokter yang nanti akan berpraktik di RSKM. Nah, sebagai informasi bahwa jam pelayanan rawat jalan ini sementara masih kami lakukan pelayanan di hari Senin sampai Jumat pada pukul 8 sampai pukul 16. Selebihnya itu nanti akan masuk ke pelayanan di instalasi gawat darurat. Kemudian terkait yang pertama adalah alur pasien. Di sini sudah disampaikan kemarin bahwa untuk pendaftaran ini pasien itu semua wajib melakukan pendaftaran, ya. Kemudian nanti akan dicatat dalam rekam medis. Dan di sini kami sudah mengembangkan terkait dengan pendaftaran online, baik itu pada pasien lama maupun pasien baru, karena ini juga termasuk dalam panduan yang disampaikan oleh RSGMPI bahwa untuk mempersingkat waktu pertemuan pasien dengan pasien, kemudian petugas pendaftaran dengan pasien, maka kita juga menyediakan pendaftaran online, ya. Dan pendaftaran online ini bisa diakses melalui website rsdm.ugm.ac.id, ya. Di situ nanti kita bisa mengklik, pasien bisa mengklik pasien pendaftaran untuk pasien baru maupun pasien lama. Dan di pendaftaran pasien ini sudah mencakup screening COVID secara mandiri, sehingga nantinya bisa kita catat sebelum nanti kita verifikasi datanya pada pertemuan di tempat pendaftaran. Selain dengan pendaftaran online, kami juga tetap untuk memfasilitasi pendaftaran secara offline, artinya pasien datang pada hari itu, kemudian dia mendaftar dan dilayani. Dan ini sesuai dengan panduan, dan dengan adanya platform ini maka akan mempermudah bagi pasien maupun dari petugas pendaftaran sendiri. Kemudian pada saat pasien datang nanti akan dilakukan screening atau triase COVID-19. Yang pertama kali ketika pasien datang, ya, pasien datang tetap menggunakan masker, ya, menggunakan masker. Kemudian pada saat datang pasien harus cuci tangan di tempat cuci tangan yang sudah kita sediakan. 6 langkah menurut WHO. Kemudian setelah pasien mencuci tangan, pasien nanti akan dilakukan screening oleh petugas screening yang ada di sisi sebelahnya, ya, di sisi sebelah utara. Kemudian nanti cek temperaturnya, ya, menurut standar WHO ada 37,7 derajat, ini adalah batas. Kemudian kalau misalnya pasien dengan temperatur lebih dari 37,7 derajat Celcius, kemudian terdapat menampak tanda infeksi odontogen, ya, mana nanti pasien ini bisa nampak misalnya wajahnya ada pembengkakan, kemudian susah buka mulut, ya, kemudian ya, kemerahan di sekitar dagu yang nampak
di situ ada infeksi odontogen, maka nanti akan diarahkan ke instalasi gawat darurat. Ya, ini ya mungkin pasien suhu tinggi ini terkait dengan infeksi, bisa juga terkait dengan tanda-tanda COVID juga. Tapi yang penting di sini adalah ketika suhu 37,7 derajat Celcius, maka pasien akan diarahkan ke IGD. Kemudian jika pasien itu mempunyai riwayat demam, ya, ada gejala dan tanda seperti batuk, kemudian sesak nafas, sakit tenggorokan, pilek, ya, ada pneumonia ringan sampai dengan berat, dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gejala klinis, dan 14 hari terakhir sebelum timbul gejala, maka kemudian pasien ini akan memenuhi salah satu kriteria berikut, yaitu memiliki riwayat perjalanan, ya, atau tinggal di luar negeri yang melaporkan transmisi lokal, ya. Ini juga penting untuk kita cek, ya, karena sekarang ternyata peningkatan COVID di Indonesia sangat tinggi. Terakhir kemarin, hampir hari kemarin itu sampai 2.000 kasus terkonfirmasi positif. Artinya penularan di luar masih sangat tinggi, jadi kita harus melakukan screening seperti ini. Kemudian apakah juga pasien itu memiliki riwayat perjalanan tinggal di area transmisi lokal di Indonesia, ya. Kalau di Jogja, ya, kemarin kita juga sempat masukkan terkait dengan klaster Indogrosir, kemudian Jamaah Tablik, GPIB, dan lain-lainnya. Kita juga bisa masukkan di form screening, dan nanti pasien yang mempunyai riwayat perjalanan tersebut akan kita sarankan untuk isolasi mandiri terlebih dahulu. Kemudian pasien ini juga memiliki simptom COVID-19, maka pasien nanti akan rujuk ke rumah sakit rujukan COVID terdekat. Dalam hal ini sudah di Rumah Sakit Umum Dr. Sarjito. Kemudian selanjutnya, pasien yang lolos screening COVID-19 tahap 1 akan melanjutkan tahap sebagai berikut, yaitu mengisi kuesioner penilaian risiko tentang COVID-19. Dan di sini kami sudah membuat suatu form, ya, untuk penilaian risiko ini. Jadi mulai dari pernyataan apakah pasien mengalami demam, batuk, dan sesak nafas, kemudian pernyataan riwayat perjalanan, riwayat kontak, kemudian kita tambahkan dengan riwayat penyakit sistemik ini. Kemudian nanti kalau sudah, nanti akan kita masukkan ke kriteria ODP, PDP, atau bukan keduanya. Nah, kemudian nanti selanjutnya, apakah nanti disarankan ke rumah sakit rujukan COVID atau dapat melakukan perawatan di RSGM UGM. Dan ini nanti akan ditandatangani oleh petugas yang memeriksa, menanyakan, mewawancari pasien sebelum masuk RSGM. Nah, setelah pasien itu diperiksa seperti ini, di pengisian formulir seperti ini, kemudian pasien akan mengisi formulir perusahaan umum general consent RSGM, ya. Kemudian nanti pasien tetap menggunakan masker selama di ruang tunggu sampai sebelum dan sudah perawatan, di mana nanti pasien datang dengan masker yang dibawa dari rumah itu akan diganti dengan masker yang berasal dari RSGM, ya, dengan diberikan plastik, dan masker pasien yang dibawa dari rumah dimasukkan ke plastik dan menggunakan masker yang berasal dari RSGM. Nah, kemudian aturan selanjutnya adalah pasien akan memasuki area RSGM melalui pintu masuk yang berbeda dengan pintu keluar. Dan ini sudah disepakati bahwa nanti pasien pintu masuk melalui pintu utama RSGM, dan nanti pintu keluarnya itu melalui pintu yang berdekatan dengan klinik UPU ataupun di sebelah utaranya instalasi gawat darurat. Kemudian selama pasien menunggu di ruang tunggu, nanti akan diterapkan jarak duduk 1 meter dengan pasien lainnya, ya. Kami sudah melakukan ini, jadi tempat duduk yang tidak boleh digunakan nanti akan kita beri tanda silang. Kemudian tidak boleh duduk bersampingan kecuali dengan pasien anak atau lansia yang datang dengan didampingi orang tua oleh keluarganya. Kemudian yang hal penting lainnya adalah terkait dengan kejujuran pasien. Kejujuran pasien ini penting karena berita yang berkembang adalah banyak pasien yang tidak jujur yang menyebabkan terjadinya penularan di instalasi kesehatan. Jadi di sini kami membuat formulir terkait dengan surat persetujuan tindakan medis, ya. Di sini
ada pernyataan pasien bahwa dia tidak sedang mengalami gejala infeksi COVID seperti demam, kemudian sesak nafas, batuk kering, kemudian hidung meler, sakit tenggorokan, dan juga berkurangnya kemampuan pembau dan perasa. Dan di sini pasien menyatakan bahwa hal itu benar, kemudian pasien melakukan tanda tangan dan disaksikan oleh keluarga pasien. Ya. Jadi sesuai dengan PMK nomor 4 tahun 2018 pasal 26. Di sini screening awal dari sampai dengan kejujuran pasien. Karena kalau misalnya nanti kemudian timbul ketidakjujuran pasien yang menyebabkan timbulnya klaster baru di RSK, maka kita bisa merunut bahwa ternyata pasien yang tidak jujur ini yang nanti kita bisa ada implikasi hukum yang sebenarnya untuk pasien yang tidak jujur. Kemudian setelah screening pasien di awal tadi, kemudian pasien akan dikategorikan menjadi hijau, kuning, atau merah. Harapan kita semua bahwa pasien itu akan masuk dalam kategori hijau, dan nanti pasien yang datang dengan kategori hijau ini akan kita beri stiker bulat warna hijau, ya, di mana pasien ini tidak memiliki gejala demam, gejala gangguan pernafasan, tidak ada riwayat perjalanan, dan tidak tinggal di daerah transmisi lokal. Sehingga nanti pasien dengan kategori hijau ini akan dilanjutkan diarahkan ke poli sesuai tujuannya, kemudian kalau sudah selesai lakukan pelayanan, kemudian pasien bisa pulang. Nah, untuk kategori kuning, ya, kategori kuning ini adalah pasien yang memiliki riwayat perjalanan, melakukan kontak dengan kasus konfirmasi COVID-19, juga mengalami demam, gejala pernafasan, gejala lainnya, kemudian namun di sini pasien memerlukan tindakan emergensi gigitan mulut. Ya, ini harus dilakukan di ruang IGD atau ruang periksa khusus pada penyakit airborne. Dan untuk ruang khusus ini, ya, kita sudah berupaya untuk membuat suatu negatif pressure, ya, ruangan bertekanan negatif yang khusus untuk penyakit airborne dengan dukungan HEPA filter, kemudian exhaust dan filter UV di penghawaannya. Ya. Kemudian pasien selanjutnya yang kuning ini bisa pulang atau isolasi mandiri, atau nanti kita bisa lakukan rujukan ke rumah sakit rujukan. Nah, harapannya kita tidak ketemu dengan pasien dengan kategori merah. Nah, kategori merah ini adalah orang-orang dengan demam, dengan gejala tadi, jadi penuh berat, serta bernafas. Nah, maka kalau kondisi seperti ini adalah jika memang datang ke IGD RSG, maka dilakukan IGD di ruang resusitasi, kemudian nanti kita rujuk ke rumah sakit rujukan COVID terdekat. Okay. Kemudian terkait dengan rapid test atau swab PCR test. Nah, terkait dengan rapid test ini, pasien yang datang untuk rawat inap, ya, wajib untuk melakukan rapid test atau dengan swab PCR test dengan negatif nanti baru bisa kita layani. Kemudian wajib juga untuk pasien yang akan dilakukan tindakan di instalasi bedah sentral RSGM. Kenapa kita harus melakukan rapid test? Karena di instalasi bedah sentral RSGM ini ruangannya adalah bertekanan positif, sehingga karena tidak dibuang keluar, darahnya hanya diputar, kemudian difilter dan dikembalikan lagi ke dalam, maka pasien yang akan dilakukan tindakan di bedah sentral harus konfirmasi rapid testnya non reaktif atau swab PCR testnya negatif. Nah, kemudian terkait pasien yang akan dilakukan dengan general anestesi, maka ronsen torak ini juga wajib untuk dilakukan. Ya. Harus memastikan bahwa tidak ada gejala-gejala tanda-tanda penyembuh berat ataupun gambaran seperti ground glass pada pasien-pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19. Karena nanti terkait dengan inhalasi anestesi yang juga merupakan produksi aerosol yang dialirkan melalui gas anestesi. Nah, terkait dengan alur pelayanan rawat jalan, sebenarnya tidak ada perubahan, hanya tidak ada perubahan banyak, ya. Ada modifikasi pendaftaran yang tadi adalah di pendaftaran online. Nah, pasien datang, kemudian ada cuci tangan, kemudian nanti masuk ke login screening, dan ambil nomor antrian, kemudian konfirmasi, ya, ini di loket pendaftaran ini artinya adalah
pada pasien yang dengan pendaftaran online diverifikasi terlebih dahulu data-datanya, kemudian nanti akan diarahkan apakah nanti pasien baru kurang dari 3 bulan atau pasien lama. Pasien lama ya, kalau misalnya dia pendaftaran offline maka harus isi form pendaftaran. Nah, pada pasien yang baru, selain tadi isi pendaftaran baik secara online maupun offline, kemudian nanti akan dicek di general consent, ya. Kemudian mengisi general consent, setelah itu kemudian dicek asesmen awal keperawatan di loket general assessment, ya. Dan nanti di loket GA ini, general assessment ini akan diarahkan ke tujuan klinik yang dituju, ya. Untuk pasien yang lama, nanti asesmen awal keperawatan akan dilakukan di klinik, ya. Nah, pasien nanti yang sudah dilakukan asesmen awal keperawatan nanti akan menuju ke klinik rawat jalan, kemudian dilakukan tindakan di sini, ya. Kemudian jika ada resep, maka nanti akan ke farmasi, ke kasir, kemudian pasien bisa pulang. Kalau misalnya tidak ada resep, ya maka nanti tentunya pasien akan ke bagian administrasi kasir, kemudian pasien bisa pulang. Dan untuk pemeriksaan penunjang juga sama, dari klinik rawat jalan menuju ke pemeriksaan penunjang radiologi, kemudian atau di lab darah, kemudian ke administrasi kasir, kemudian pasien itu pulang. Nah, alur ini seperti ini dari untuk rawat jalan. Dan kemudian terkait asesmen pasien, ya di sini RSGM ini wajib untuk melaksanakan asesmen awal keperawatan dan asesmen awal medis, ya. Asesmen awal keperawatan, ya, ini bisa dilakukan di pertama kali dilakukan di loket di general assessment ini. Kemudian untuk pasien baru, ya, kemudian setelah dilakukan asesmen awal keperawatan, maka akan distribusi klinik sesuai dengan kebutuhan atau diagnosis pasien yang telah ditegakkan, ya. Kalau misalnya dari asesmen awal keperawatan ini kemudian pasien menuju ke UPU, kemudian nanti dirujuk ke spesialis, nanti akan ada form rujukan khusus, ya. Jadi setelah asesmen awal medis yang dilakukan oleh dokter GP. Kemudian nanti juga ada penggolongan perawatan pasien yang dibagi menjadi klinik aerosol dan klinik non aerosol. Kemudian ini, ya, pasien lama pada saat kedatangan tetap dilakukan screening awal. Nah, klinik rawat jalan di RSGM UGM Prof. Sudomo nanti akan terbagi menjadi klinik pelayanan gigi umum, yaitu klinik general practitioner, kemudian klinik spesialistik atau VIP, kemudian klinik pendidikan residen, klinik pendidikan integrasi atau KOAS, kemudian klinik bedah mulut, klinik dokter umum, instalasi bedah jalan, dan instalasi gawat darurat. Nah, untuk alur pelayanan IGD, ya IGD tadi sudah disampaikan bahwa ini dilakukan ketika pasien mengalami kegawataratan, kemudian pasien yang dilayani di luar jam kerja, maka pasien akan masuk ke alur pelayanan IGD. Jadi nanti ada screening, kemudian pasien masuk ke triase umum, ya, dilakukan pendaftaran, kemudian nanti akan dilakukan triase apakah pasien itu dead on arrival, ya. Dead on arrival itu artinya masuk ke triase hitam, kemudian masuk ke ruang transit jenazah yang berada di sisi sebelah utara IGD. Kemudian dari triase umum ini nanti akan dibagi menjadi 3 golongan, yaitu resusitasi atau emergensi, kemudian urgensi atau last urgensi atau false emergency. Kemudian dilakukan stabilisasi pada pasien distabilkan, nanti akan dibagi menjadi kasus umum ataupun kasus gigi. Nah, kalau pada kasus gigi, ya, selama ini yang datang ke IGD RSGM kebanyakan adalah kasus fraktur lintak alveolar, kemudian bronkitis, kalau ortodensi ya kasus tusuk kawat, ya. Nah, kemudian nanti akan di triase gigi, kemudian nanti akan dilakukan perawatan gigi sesuai dengan spesialis masing-masing yang dikeluhkan pasien. Nah, kemudian nanti kalau misalnya butuh perawatan itu, maka nanti akan dilakukan di UGS, atau kalau tidak ya nanti dilakukan tindakan elektif, kemudian pasien akan dirawat inapkan. Kemudian setelah tindakan rawat inap, pasien bisa pulang.
Kalau misalnya pasien yang tidak ada tindakan situ atau elektif, maka nanti akan masuk langsung ke administrasi di IGD, kemudian pasien itu pulang. Nah, bagaimana dengan kasus umum ya? Kasus umum, maka kasus umum ini bisa juga ada dua, rujuk ke rumah sakit atau dilakukan dengan perawatan oleh dokter umum. Nah, kalau sudah dilakukan perawatan, masuk kemudian pasien melakukan administrasi dan pasien itu pulang. Seperti ini alur pelayanan di IGD. Kemudian terkait dengan alur pelayanan di bedah minor RSKM UGM Prof. Sudomo. Pelayanan bedah minor di RSKM UGM Prof. Sudomo nanti akan bisa kita lakukan di instalasi bedah sentral. Ya. Di instalasi bedah sentral kita memiliki 4 ruang bedah minor. Dan alurnya adalah seperti ini. Ketika pasien datang ke pendaftaran, ya, kemudian nanti akan didistribusi ke klinik umum atau klinik integrasi koas. Dan nanti kalau misalnya dari klinik umum ini ada rujukan, maka nanti akan rujuk ke klinik spesialis. Ya, ini adalah residen atau klinik spesialis 1 atau dokter gigi spesialis atau VIP. Atau pasien datang ke pendaftaran langsung menuju ke klinik spesialis dan klinik spesialistik 1. Nah, di klinik spesialis atau klinik spesialis 1 ini nanti akan dilakukan pemeriksaan medis, ya. Kemudian setelah pasien setuju untuk dilakukan tindakan, dielektifkan, kemudian dilakukan pencatatan site marking bedah, dan kemudian dijadwalkan operasi. Nah, di sini nanti akan ada form khusus terkait dengan site marking dan juga penjadwalan operasi. Nah, pada saat ini adalah pasien pulang. Ya, karena ini adalah tindakan elektif. Kemudian nanti adalah pasien jika sudah sesuai jadwalnya, pasien datang sesuai penjadwalan 1 jam sebelum operasi. Nah, syaratnya seperti tadi saya sampaikan bahwa untuk pelayanan bedah minor di RSKM UGM Prof. Sudomo ini harus melalui screening rapid test atau swab PCR test. Nah, pada saat pasien ini ya, kembali ke pasien yang akan datang melakukan tindakan 1 jam sebelum operasi, maka pasien kembali ke pendaftaran, kemudian lakukan general assessment, kemudian konfirmasi kedatangan kepada petugas di IBS, kemudian nanti pasien naik ke instalasi bedah sentral, dilakukan tindakan, kemudian pemantauan pasca tindakan, kemudian jika sudah, pasien menuju ke farmasi, kemudian pasien menuju ke administrasi dan kemudian pulang. Tentu saja ini pada saat tindakan di IBS kita juga harus melakukan ini. Ini tetap melakukan prosedur ya, karena ini terkait dengan mutu ruang bedah, terkait dengan time out, kemudian sign out, sign in, sign out, dan kemudian menutup jahitan dan prosedur selesai. Nah, ini adalah alur di bedah minor RSKM UGM Prof. Sudomo. Kemudian terkait untuk bedah mayor elektif yang terencana, seperti tadi, pasien datang, kemudian bisa ke klinik umum, koas atau spesialis 1, kemudian nanti dirujuk ke prodi bedah mulut, kemudian setelah dilakukan asesmen, sudah tindakan, kemudian kita beri pengantar rawat inap, maka nanti pasien akan menuju ke persiapan pasien rawat inap. Ya, kemudian nanti dari PPR ini akan koordinasi dengan farmasi terkait dengan kebutuhan rawat inap dan bedah mayor, kemudian nanti pasien menuju kasih pembayaran, kemudian nanti ketika pasien itu datang dielektifkan pada 1 hari sebelum operasi, kemudian kembali lagi ke PPRI, kemudian nanti masuk ke ruang persiapan opnam, nah, kemudian pasien masuk ke ruang rawat inap di lantai 3 RSKM UGM Prof. Sudomo. Setelah pada hari operasi ini, pasien kemudian dilakukan tindakan di instalasi bedah sentral, kemudian pasien setelah dilakukan tindakan nanti akan kembalikan lagi ke rawat inap. Jika membutuhkan pemantauan yang khusus, nanti akan menuju ke high care unit HCU di samping IBS. Kemudian ya, kita tidak mengharapkan kondisi pasien meninggal, tapi tidak ada ya, nanti kita akan lakukan pemulasaran jenazah. Kemudian pada pasien dengan rawat inap nanti kalau sudah dilakukan penilaian pemantauan, pasien bisa pulang atau
ketika kondisi memburuk bisa dilakukan rujuk atau kondisi pasien meninggal. Nah, di HJ juga sama, kondisinya bisa ketika kondisi ini. Dan ini adalah gambaran terkait dengan alur pelayanan di bedah mayor. Kemudian untuk pelayanan rawat inap, ya, jadi pasien yang sudah melakukan persetujuan tindakan di klinik bedah mulut atau di IGD, kemudian pasien pulang, kemudian dilakukan ya, di pendaftaran rawat inap di samping GA, kemudian nanti ruang persiapan rawat inap, kita rawat inap, IBS, rawat inap, kemudian pasien pulang. Ya. Ini hampir mirip dengan tadi pasien di bedah mayor, ya. Karena bisa saja pasien dengan rawat inap ini tidak dilakukan dengan tindakan pembedahan. Nah, untuk terkait dengan tindakan bedah minor, ya, untuk tindakan pelayanan bedah nanti bisa dilakukan di lantai 2, ya, nanti akan dijelaskan oleh Dr. Dedi terkait dengan apa saja tindakan yang bisa dilakukan di klinik di lantai 2 maupun di lantai 4. Nah, untuk klinik integrasi, jadi kondisi seperti ini, jadi nanti koas atau para peserta didik nanti masuk ke RSGM, ya, masuk melalui pintu di lantai 1, kemudian disarankan naik tangga, ya, kemudian nanti akan menuju ke ruang pemakaian APD atau ruang donning APD koas yang ada di sisi sebelah barat dari lantai 2. Kemudian kalau yang DPJP nanti akan masuk ke ruang donning APD DPJP, ya, atau dosen. Kemudian nanti di klinik integrasi lantai 2 ini adalah klinik yang nanti akan melakukan tindakan non aerosol atau aerosol yang produksinya rendah. Kemudian setelah dilakukan tindakan, ya, nanti di ruang ini, kemudian nanti dosen nanti bisa berjaga di ruang jaga dosen yang sudah dipersiapkan. Kemudian nanti kalau sudah selesai tindakan, nanti koas akan menuju atau peserta akan menuju ke ruang lepas APD. Itu juga dengan DPJP, menuju ke ruang lepas APD DPJP, kemudian setelah selesai bisa keluar melalui pintu di lantai 2 yang mengarah ke Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Gadjah Mada. Nah, ini alur terkait dengan bagaimana nanti flow dari petugas yang nanti akan bekerja di klinik integrasi lantai 2. Kemudian untuk yang di lantai 4 ini adalah ruang yang kita sediakan untuk negatif pressure room, ya. Untuk saat ini kita sudah melakukan pembangunan 8 kubikel, ya, di sisi sebelah barat di lantai 4, di mana nanti para petugas, peserta didik atau DPJP ataupun perawat nanti akan naik ke lantai 4, kemudian nanti akan menuju ke ruang donning pemakaian APD, ya. Kemudian ruang pemakaian dari mahasiswa di sisi sebelah utara, pintu masuk. Kemudian kalau yang untuk dosen nanti ada di sisi sebelah timur dari pintu. Kemudian nanti ruang jaga dosen nanti sudah dipersiapkan di area klaster 9 ini. Kemudian kalau misalnya pasien mahasiswa sudah memakai APD, kemudian nanti akan bekerja di kubikel, dan pasien nanti tiba masuk, dilakukan di tindakan aerosol di negative pressure room seperti ini. Nah, kemudian setelah selesai, pasien akan menuju ke ruang, kalau sudah selesai, mahasiswa atau DPJP nanti akan menuju ke ruang pelepasan APD di ruang doping mahasiswa atau ruang doping dosen. Nah, di sini nanti karena ini aerosol, nanti akan juga ditambahkan di sini chamber untuk chamber untuk aseptik, ya. Kemudian kalau sudah nanti akan lepas APD di ruang doping, kemudian bisa pulang melalui pintu di lantai 4 yang mengarah ke GUGM.
Nah, terkait dengan di ruang spesialistik di lantai 2, ya, untuk sementara ini kita pakai untuk pelayanan umum dan juga untuk spesialistik. Ya, di lantai 2 ini ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 di dalam dan 1 di luar. Dan nanti Bapak dan Ibu DPJP atau dokter gizi spesialis, para konsultan nanti bisa masuk ke lantai 2, kemudian nanti memakai APD di ruang doneng APD yang ada di sisi barat dari FU. Nah, nanti sepatu ini nanti ada di ruang sisi sebelah barat, ini di samping pantry. Nanti di sini ada tempat untuk apa di sini ya. Ini untuk tempat sepatu, nanti biasanya akan disiapkan oleh perawat, kemudian nanti akan diletakkan di ruang doneng APD ini. Nah, kemudian di sini berganti pakaian, berganti dengan scrub, berganti dengan memakai APD, berganti dengan scrub dan memakai baju APD ya, baik itu level 2 maupun level 3. Kemudian nanti kalau sudah baju yang dari rumah nanti bisa disimpan di rak baju yang ada di sini. Nah, kemudian setelah menyimpan, kemudian bisa untuk bekerja di ruang-ruang tindakan yang sudah disediakan. Nah, setelah selesai nanti bisa melakukan lepas APD di kamar mandi yang ada di sisi selatan dari lantai 2 ini. Jadi kalau sudah lepas APD nanti melakukan cuci tangan, mandi juga diperbolehkan di sini. Kemudian setelah itu bisa pulang melalui pintu yang di lantai 2. Nah, sementara untuk yang di lantai 3 di IPS, ya, untuk tindakan bedah minor, jadi sini ada zonasi yang sangat ketat di IPS, di mana nanti yang hijau inilah petugas atau pasien masih boleh memakai baju dari luar, tapi ketika masuk ke daerah kuning maka sudah harus berganti. Jadi nanti petugas itu akan masuk melalui pintu yang sudah disediakan untuk pintu masuk petugas daerah sini, kemudian nanti akan berganti baju, ya, berganti scrub, kemudian memakai hazmat, kemudian akan menuju ke ruang tindakan yang ada di ruang bedah minor yang ada di sisi selatan di IPS. Untuk pasien nanti sampai sini nanti akan diberikan pakaian atau gaun khusus untuk pasien bisa dilakukan tindakan di ruang tindakan. Kemudian nanti kalau sudah selesai di ruang tindakan bedah minor, kemudian pasien akan dimonitor, kemudian kembali lagi ke ruang periksa. Kalau sudah, kemudian pasien pulang ke administrasi, kemudian pasien bisa pulang. Untuk pasien bedah mayor, tentunya nanti akan melewati proses ini, ya, dari ruang persiapan sampai ke ruang sedasi, kemudian menuju ke ruang bedah minor, kemudian setelah selesai di ruang recovery room. Kalau sudah selesai di ruang recovery room, ya, dilakukan pemeriksaan secara ketat, pemantauan secara ketat, kemudian setelah sesuai dengan kriteria bisa dipindahkan ke ruang perawatan melalui pintu keluar di ruang di sebelah utara IPS, di sebelah utara barat IPS. Ini gambaran IPS di lantai 3 RSUGM UGM. Ini sebenarnya untuk denah lantai 3 yang luas. Di sini ada zona rawat inap, ya, ada 6 tempat tidur yang nanti bisa digunakan untuk perawatan inap pada pasien. Nah, sementara untuk yang ditindakan di ruang tindakan bedah mulut, ini sebenarnya masih belum digunakan karena masih dalam proses penyiapan, ya. Nah, bagaimana kemudian nanti terkait dengan peserta didik? Nah, peserta didik tetap dari sebelum RSUGM melakukan cuci tangan dengan menggunakan masker, ya. Kemudian tetap dilakukan screening COVID-19 seperti halnya pasien umum, ya. Kemudian
seperti yang sudah disampaikan sebelumnya oleh Dr. Nunu bahwa nanti mahasiswa diperbolehkan masuk apabila hasil rapid testnya negatif atau negatif berdasarkan hasil swab PCR. Dan ketika hasil rapidnya tes negatif, maka harus melakukan karantina mandiri selama 14 hari. Ataupun juga jika swab PCR-nya reaktif atau berkontak dengan pasien COVID-19. Kemudian juga wajib ini terkait dengan membuat surat pernyataan menyetujui atau untuk mengikuti menjalani pendidikan profesi dan pendidikan spesialis di RSGM dengan risiko terkait dengan penularan COVID-19. Kemudian yang termasuk ini adalah mahasiswa dan dokter penanggung jawab perawatan itu masuk melalui pintu yang berbeda dengan pasien. Nah, di sini mahasiswa maupun DPJP masuk melalui atrium FKG UGM dari lantai 1 dan keluar melalui pintu di lantai 2 dan di lantai 4. Kemudian dalam menjalankan perawatan nanti dilakukan dengan forensik dentistry. Kemudian nanti bekerja mempunyai baju kerja RSGM dengan baju scrub dengan mana nanti sesuai dengan ketentuan RSGM. Minum dulu Mas Pinky. Ya. Minum dulu. Kemudian nanti mahasiswa mematuhi peraturan dan perawatan di RSGM dan selama menggunakan APD di lantai 2 maupun lantai 4 nanti dilarang keluar ruang perawatan. Nah, bagaimana dengan DPJP? Tetap sama nanti jika sebelum masuk ke RSGM diwajibkan cuci tangan, kemudian menggunakan masker dan screening COVID-19 dari pasien umum. Kemudian diperbolehkan petugas apabila hasil rapid testnya negatif atau swab PCR-nya atau konfirmasi negatif. Nah, apabila tadi hasil rapid testnya positif atau swab PCR-nya reaktif, maka wajib dilakukan karantina. Juga jika kita membuat surat pernyataan dari DPJP tentang persetujuan kerja di RSGM dengan risiko penularan COVID-19, kemudian nanti masuk melalui pintu yang berbeda dengan pasien, seperti tadi sama dengan siswa, kemudian diupayakan hanya memakai baju kerja RSGM dengan baju scrub, dan juga sama nanti selama menggunakan APD dilarang keluar di ruang perawatan. Setelah badan ibu dosen nanti kerja mengawasi mahasiswa atau pelayanan pada pasien, ya, selama memakai APD, tetap stay berada di ruang perawatan sampai selesai melakukan tindakan. Ya, mungkin itu terkait dengan alur pelayanan. Terima kasih atas perhatian dari Bapak dan Ibu DPJP dosen sekalian dan juga para peserta didik. Untuk kami kembalikan ke pembawa acara. Baik, terima kasih Dr. Pinky atas materi yang telah disampaikan. Untuk sesi tanya jawab kita buka di akhir acara, maka selanjutnya ini akan dilanjutkan paparan materi dengan tema prosedur perawatan pasien oleh Dr. Dedi. Kepada Dr. Dedi kami persilahkan. Jadi, terima kasih atas waktu yang diberikan. Apakah bisa terdengar suara saya? Bisa, Nje? Ya, kami hormati para guru besar dan juga para dosen di Fakultas Kedokteran Gigi, para pimpinan di Fakultas Kedokteran Gigi, dan juga para pimpinan di RSGM UGM Prof. Sutomo. Saya fullkan aja ya. Mohon maaf, saya fullkan ini screen. Mohon maaf, tadi lupa belum di slideshow. Baik, untuk yang sesi yang berikutnya ini terkait dengan prosedur perawatan pasien, mohon izin kepada para dokter DPJP untuk menyampaikan apa yang harus dilakukan untuk perawatan pasien dalam masa pandemi ini. Nah, seperti kita ketahui bersama bahwa
pandemi COVID-19 ini sudah dimulai sejak 31 Desember 2019, tetapi secara officially WHO baru mengumumkan bahwa COVID-19 ini merupakan pandemi global pada tanggal 11 Maret tahun 2020, dan kemudian kita lihat kondisi yang saat ini, sekarang ini, kalau kita lihat data yang terbaru, di Indonesia sudah mencapai 68.000 kasus konfirmasi. Kemudian hari kemarin di tanggal 9 Juli itu mencapai suatu angka yang tinggi, 1.853 kasus konfirmasi positif. Nah, kemudian dari data tersebut, dari WHO memberikan suatu klasifikasi bahwa yang terjadi di Indonesia ini adalah community transmission atau transmisi lokal. Nah, terkait dengan transmisi lokal ini, tentunya yang harus kita waspadai adalah terjadinya infeksi silang. Dari beberapa studi literatur yang kami lakukan bersama dengan staf dosen di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Gadjah Mada yang terafiliasi di Laboratorium Riset Terpadu Fakultas Kedokteran Gigi, kami mendapatkan dari 52 literatur bahwa potensi terjadinya transmisi virus pada praktisi dental dan juga staf yang bekerja di institusi pelayanan dental itu cukup tinggi. Dan kemudian terkait dengan infeksi COVID ini tidak bisa dipandang hanya merupakan sebuah infeksi respiratory disease saja, tetapi dari beberapa studi juga menunjukkan, dan juga dari beberapa literatur yang kami dapatkan juga menunjukkan bahwa manifestasi dari COVID-19 ini ternyata juga mempunyai dampak yang cukup serius terhadap beberapa organ-organ penting, termasuk di salah satunya adalah di central nervous system, yaitu menyebabkan kerusakan otak, penurunan kognitif, kemudian penurunan memori. Nah, kemudian di 8 Juli kemarin, media di Reuters dan BBC itu mengeluarkan rilis berita bahwa ada semacam rekomendasi kepada WHO untuk melakukan kajian lebih mendalam lagi terkait dengan potensi airborne spread untuk virus COVID-19. Nah, ini juga semakin menambah potensi tinggi untuk terjadinya infeksi silang, sehingga hal ini perlu kita waspadai bersama. Nah, kemudian terkait dengan cross infeksi ini, maka dari Direktur RSGM UGM Prof. Sudomo memberikan arahan untuk membuat sebuah konsep perawatan yang terintegrasi dengan tindakan pencegahan dan pengendalian infeksi yang melibatkan 3 komponen, yaitu komponen provider, yaitu RSGM sebagai provider, sebagai pemberi layanan, sebagai penyedia layanan, kemudian peserta didik, DPJP, dan Civitas Hospitalia RSGM UGM sebagai pemberi layanan, dan pasien sebagai penerima layanan. Nah, konsep interkoneksi dari ketiga komponen ini harus terjadi saling berkesinambungan. Artinya masing-masing mempunyai peran dan tanggung jawab untuk menjaga supaya interkoneksi ini bisa berjalan dengan baik, tidak ada putus, sehingga kalau misalnya terjadi putus pada salah satu line ini, maka akan timbul potensi terjadinya klaster baru yang mungkin tidak bisa kita hindari. Sehingga di sini menuntut kerjasama, menuntut kesadaran dan tanggung jawab kita bersama, baik provider, kemudian peserta didik, DPJP, Civitas Hospitalia, dan juga pasien. Nah, kemudian konsep perawatan yang terintegrasi dengan pengendalian dan pencegahan infeksi ini tentunya harus kita uraikan secara teknis, secara detail, secara terstruktur dan komprehensif untuk meminimalkan resiko dari hulu sampai hilir. Dimulai dari tahap awal. Tahap awal itu tahap sebelum dilakukan perawatan. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Dr. Pigi, bahwa di RSGM UGM Prof. Sudomo itu memperlakukan screening pasien baik secara daring maupun luring. Nah, dari hasil screening ini kita harapkan kita bisa memfilter seefektif mungkin sehingga pasien-pasien yang nantinya akan dirawat di RSGM adalah pasien-pasien yang kita upayakan itu
bebas COVID dengan melakukan beberapa evaluasi terhadap pasien, dan ini juga perlu diketahui oleh para peserta didik. Diharapkan peserta didik dengan mengetahui item-item apa saja yang menjadi poin-poin penting dalam screening itu bisa sejak awal melakukan screening secara mandiri untuk mempersiapkan ketika nanti akan membawa pasiennya ke RSPM, itu bisa dipastikan bahwa pasiennya tidak mempunyai simptom atau tidak mempunyai beberapa story terkait dengan suspek COVID. Seperti yang tadi sudah disampaikan Dr. Tinggi, misalkan ada riwayat 14 hari traveling baik nasional ataupun internasional ke daerah yang pandemi, ataukah dalam 14 hari ke belakang ada riwayat kontak dengan pasien COVID, ataukah mungkin keluarganya tinggal dalam satu keluarga yang mungkin ada yang suspek pasien COVID. Nah, itu harus diketahui oleh para peserta didik supaya bisa membantu sejak awal untuk melakukan screening mandiri. Kemudian selain itu juga simptom juga penting, karena ternyata pasien yang simptomatis itu mempunyai potensi yang sangat tinggi untuk terjadinya penularan, untuk menularkan virus kalau misalnya memang dia terindikasi atau dia positif COVID-19. Nah, dari WHO merilis beberapa simptom yang dari mulai peringkat paling tinggi, kemudian dari sini kita bisa melihat bahwa fever atau demam itu mempunyai persentase yang paling tinggi. 88% dari semua pasien yang positif COVID itu mempunyai fever. Sehingga di sini pemeriksaan suhu menjadi penting. Kemudian peringkat kedua adalah simptom batuk. 68% dari semua pasien yang menderita COVID itu ternyata juga mempunyai gangguan batuk. Kemudian 38%, peringkat ketiga adalah fatigue atau kelelahan. Kemudian berikutnya 19% itu menderita gangguan pernapasan dan 15% menderita pain pada muscle atau joint. Nah, dari 5 peserta utama ini mungkin para peserta didik sudah bisa melakukan screening mandiri sekiranya nanti akan membawa pasien, apakah mereka punya fever, apakah mereka punya keluhan batuk, apakah mereka punya fatigue, yang itu dicurigai mempunyai suatu gejala yang terkait dengan COVID. Nah, walaupun nanti setelah mereka mendaftarkan diri di RSGM juga nanti akan dilakukan screening di RSGM, baik itu secara daring maupun luring, tetapi at least bisa membantu untuk meminimalkan risiko tadi. Nah, kemudian kita juga tidak berani mengatakan 100% bahwa filtering ini itu bisa menyaring sepenuhnya pasien-pasien yang terindikasi COVID, karena ada juga pasien yang OTG atau tanpa gejala. Seperti yang di poin 2 ini disebutkan bahwa untuk infection, disease range from asymptomatic. Artinya ada kemungkinan bahwa pasien itu asimptomatik. Nah, apabila ini tidak terdeteksi, maka ada kemungkinan ini akan lolos pada filtering. Karena di RSGM kita belum bisa membuat suatu regulasi bahwa pasien harus melakukan swab tes PCR lebih dahulu. Itu juga terkait dengan kondisi teknis ataupun juga kondisi biaya, ya, di mana swab tes PCR ini juga tidak mudah. Nah, dengan model screening ini kita harapkan kita bisa mengefektifkan semaksimal mungkin filtrasi dari pasien-pasien yang terindikasi atau tidak terindikasi COVID, tetapi tadi bahwa tetap ada kemungkinan, walaupun kita berharap itu tidak terjadi, tetap ada kemungkinan bahwa kemungkinan akan ada pasien yang itu lolos pada filtering awal ini. Nah, untuk menanggulangi itu, maka di barier kedua, pada tahap kedua, yaitu pada tahap perawatan, itu dari RSGM UGM Prof. Sutomo itu sudah melakukan suatu upaya untuk menyediakan sarana prasarana yang kompatibel dan memenuhi standar untuk melakukan suatu perawatan dengan potensi penyebaran suatu infeksi melalui aerosol, yaitu ruang chamber dengan tekanan negatif. Kemudian penggunaan APD yang benar dan tepat. Di sesi pertama, Dr. Sigit sudah memberikan materi terkait bagaimana melakukan donning dan dosing APD dengan baik dan benar. Tolong itu benar-benar diikuti setiap tahapnya, jangan sampai ada yang terbalik. Karena resiko prosedur yang terbalik, terutama pada saat dosing, itu juga akan mempunyai resiko yang tinggi terhadap terjadinya penularan atau terjadinya cross infeksi.
Nah, kemudian juga untuk tahap perawatan perlu dipisahkan antara jenis perawatan yang berpotensi tinggi menghasilkan aerosol dan jenis perawatan yang tidak menghasilkan aerosol. Nah, untuk perawatan yang berpotensi menghasilkan aerosol harus dilakukan di ruang dengan chamber tekanan negatif. Nah, kemudian setelah tahap perawatan, maka barrier yang ketiga yaitu pasca tindakan. Pasca tindakan ini critical areanya adalah pada saat dosing APD. Sehingga upaya yang dilakukan oleh RSGM UGM adalah menyediakan tempat khusus untuk melakukan dosing APD. Di mana tempat itu sudah terstandarisasi dengan regulasi yang ada, sehingga ketika para peserta didik dan DPJP itu melakukan dosing di tempat khusus tersebut, diharapkan setelah dosing, kemudian keluar dari RSGM dalam kondisi yang bersih dan steril. Dengan syarat tadi bahwa semua prosedur harus dilakukan secara ketat. Semua urutan dosing harus dilakukan urut dari mulai tahap 1 sampai tahap akhir. Nah, dari konsep ini dengan meminimalkan risiko dari sejak awal sampai dengan akhir, diharapkan cross infeksi itu bisa kita minimalkan seoptimal mungkin. Sehingga di sini kita bisa memberikan suatu proteksi baik kepada peserta didik maupun kepada DPJP supaya bisa aman dan nyaman bekerja di RSGM. Nah, kemudian terkait dengan klasifikasi tindakan atau perawatan yang kita bedakan menjadi dua, yaitu tindakan yang berpotensi menghasilkan aerosol dan tindakan yang tanpa aerosol. Di sini kita menggunakan referensi dari buku pedoman yang dikeluarkan oleh Asosiasi Rumah Sakit Gigi Pendidikan Indonesia, ARSGMPI. Nah, sesuai dengan panduan tersebut, maka untuk tindakan tanpa aerosol masih kita bagi menjadi dua sub kategori, yaitu untuk tindakan yang tanpa kontak dengan pasien dan tindakan yang membutuhkan kontak dengan pasien yang walaupun menghasilkan aerosol yang sedikit, tetapi masih ditoleransi untuk dilakukan di ruang yang non-aerosol. Nah, terkait dengan penggunaan APD, maka untuk tindakan yang tidak ada kontak dengan pasien itu boleh menggunakan APD level 2. Tetapi segala macam tindakan yang terkait dengan kontak dengan pasien itu harus menggunakan APD level 3. Nah, kemudian terkait dengan ruang tindakannya, untuk tindakan yang tanpa aerosol ini bisa dilakukan di ruang non-aerosol yang disediakan di lantai 2. Kemudian untuk tindakan aerosol juga kita klasifikasikan menjadi dua, yaitu tindakan yang menghasilkan aerosol moderat tinggi serta tindakan yang menghasilkan aerosol yang sangat tinggi. Kedua-duanya harus menggunakan APD level 3 dan harus dilakukan di ruang aerosol yang kita sediakan di lantai 4. Berikutnya adalah kita klasifikasikan dari tiap-tiap tindakan dari mulai prosedur diagnostik. Untuk prosedur diagnostik yang tanpa kontak dengan pasien, contohnya adalah di sini radiografi panoramik, kemudian sefalometri, ekstraoral, dan kunjungan telemedicine atau konsultasi telemedicine atau video conference, itu yang tidak membutuhkan kontak dengan pasien. Kemudian untuk prosedur diagnostik yang membutuhkan kontak dengan pasien, yaitu pemeriksaan rongga mulut, kemudian tindakan radiograf intraoral. Nah, kemudian terkait dengan tindakan preventif juga kita kategorikan menjadi dua, tindakan preventif yang berpotensi menghasilkan aerosol dan yang tidak menghasilkan aerosol. Untuk preventif yang tidak menghasilkan aerosol, ada beberapa kategori di sini. Yang pertama terkait dengan instruksi pemeliharaan kebersihan gigi dan mulut atau DHE, kemudian instruksi diet atau sebagai contoh ya. Kemudian untuk yang tindakan preventif yang terkait dengan kontak dengan pasien, ada aplikasi fluor, kemudian tindakan restorasi dengan teknik ART. Untuk tindakan preventif yang menggunakan MPIS dan scaling, itu masuk kategori preventif yang menghasilkan aerosol, dan ini harus dilakukan di ruang yang aerosol. Ada scaling dan polishing, kemudian ada tindakan polishing terkontrol dengan penggunaan pasta polishing, walaupun dia minimal, tapi di sini menggunakan
handpiece, sehingga rotasi handpiece ini yang berpotensi untuk menghasilkan aerosol. Kemudian untuk tindakan bedah mulut, untuk tindakan bedah mulut yang masuk kategori non-aerosol adalah tindakan mulut yang hanya melakukan tindakan ekstraksi sederhana saja. Nah, untuk tindakan lain yang terkait dengan pembedahan dan tindakan lainnya yang menggunakan handpiece itu dikategorikan sebagai tindakan yang menghasilkan aerosol dan harus dilakukan di ruang aerosol. Nah, memang ada pengecualian untuk tindakan bedah yang harus dilakukan di lantai 3, yaitu di IBS, karena di sana ruangannya tekanan positif, maka seperti yang tadi sudah disampaikan Dr. Pinky, bahwa ada suatu regulasi bahwa pasien yang akan dilakukan tindakan pembedahan di ruang IBS harus bebas COVID dengan syarat swab test PCR dan juga rapid test. Karena ruang yang ada di ruang IBS adalah ruang dengan tekanan positif. Artinya, ruang tekanan positif itu ada kemungkinan ketika ruang itu terbuka, maka udara dalam ruangan itu akan mengalir ke luar ruangan. Apabila pasien yang dikerjakan di dalamnya itu terindikasi positif COVID, maka resikonya tidak hanya resiko bagi tenaga medis yang berada di dalam ruangan itu, tapi juga untuk sivitas hospitalia lain yang di luar ruangan itu juga mempunyai resiko untuk terjadi penularan infeksi. Karena arah aliran udara dari luar ruangan keluar ketika pintu dibuka. Berbeda dengan konsep negatif chamber, ketika pintu dibuka, maka aliran udara dari ruang chamber tidak bisa keluar. Sehingga mengisolasi aerosol yang dihasilkan ketika melakukan tindakan di ruang tersebut. Nah, untuk perawatan ortodontik ini juga ada 2 klasifikasi, yaitu perawatan yang bisa dikategorikan sebagai tindakan non-aerosol dan tindakan yang aerosol. Contohnya untuk yang non-aerosol adalah penyesuaian atau kontrol ortodonsi, kemudian yang aerosol adalah semua prosedur yang menggunakan handpiece, itu yang bisa berpotensi untuk menghasilkan aerosol. Nah, berikutnya adalah prosedur restoratif. Nah, restoratif ini juga diklasifikasikan menjadi 2. Untuk tindakan restoratif yang menggunakan handpiece, itu harus dilakukan di ruang aerosol. Karena perputaran handpiece ini akan menimbulkan suatu turbulensi, yang apabila turbulensi air dan udara itu bercampur akan bisa menghasilkan aerosol. Kemudian tindakan restoratif yang tidak menghasilkan aerosol tentunya adalah aplikasi bor, kemudian tindakan yang menggunakan ART. Untuk prosedur endodontik, semuanya adalah tindakan aerosol. Sehingga untuk tindakan endodontik harus dilakukan di ruang aerosol. Kemudian untuk periodontik juga, semua tindakan periodontik itu juga harus dilakukan di ruang aerosol. Karena menggunakan device yang itu berpotensi untuk menghasilkan aerosol. Kemudian ortodontik, kupasan juga disarankan untuk dikerjakan di ruang aerosol. Kemudian prostodontik cekat itu juga menghasilkan aerosol sehingga harus dilakukan di ruang aerosol. Kemudian dental implant itu juga merupakan prosedur yang harus dilakukan di ruang aerosol. Nah, kemudian yang berikutnya terkait dengan pembagian zonasi ruang tindakan untuk tindakan yang aerosol dan aerosol di RSGM, UGM, Prostomo, kita bagi menjadi 2 zona. Nah, sebelum kita masuk ke zona, mungkin saya akan sedikit memberikan pengantar apa itu ruang dengan tekanan negatif. Nah, saat ini RSGM, UGM, Prostomo sedang membangun ruang chamber bertekanan negatif di lantai 4, yang kita harapkan bisa selesai di akhir Juli. Untuk tahap pertama ini, jumlah ruang yang kita bangun adalah 12. Nah, konsepnya seperti apa? Konsep ruangan bertekanan negatif itu, konsepnya adalah ruang bertekanan negatif itu adalah ruang individual, di mana dalam satu ruang itu hanya ada 1 dental unit. Kemudian, partisi yang digunakan adalah partisi yang kedap udara. Nah, kemudian sumber penghawaan itu berasal dari untuk udara masuk menggunakan sumber udara bersih dari AC yang non-resirkulasi.
Sehingga untuk saat ini kita harus mengganti semua AC yang ada di lantai 4, karena AC yang lama adalah AC yang resirkulasi. Di mana AC resirkulasi ini adalah memutar udara di dalam ruangan itu. Sehingga apabila di ruangan itu ada potensi penyebaran partikel yang infeksius, maka justru penggunaan AC itu akan sangat berbahaya bagi staf medis yang berada di dalam ruangan itu. Sehingga untuk pembangunan chamber negatif ini, semua AC yang ada kita ganti dengan AC yang non-resirkulasi. Harapannya supaya udara yang masuk benar-benar bisa fresh air. Karena untuk tipe AC ini mengambil sumber udara dari luar, tidak memutar udara dari dalam. Nah, kemudian udara itu pun masih difilter dengan menggunakan pre-filter dan medium filter. Sehingga kita bisa memberikan suatu proteksi bagi tenaga medis yang bekerja di sana, bahwa udara yang masuk itu benar-benar udara yang bersih. Nah, kemudian ketika melakukan tindakan tentunya akan menghasilkan suatu udara yang bercampur dengan udara kotor dari hasil proses tindakan yang dilakukan di ruang tersebut. Nah, udara tersebut akan dibuang melalui exhaust dengan kekuatan yang sudah kita ukur, sehingga harapannya dengan pemasangan exhaust ini, maka nanti distribusi atau pembawaan untuk udara yang masuk dan udara keluar, itu akan lebih besar udara yang dikeluarkan. Nah, ini menjadi prinsip dari ruang bertekanan negatif, yaitu jumlah udara yang dikeluarkan lebih banyak daripada udara yang masuk. Dengan ketentuan sesuai dengan yang direkomendasikan oleh CDC, kemudian ARSGMP, dan PDGI, yaitu dengan kecepatan 12 air change per hours. Artinya sirkulasi itu berlangsung secara kontinu dengan kekuatan pembuangan lebih tinggi daripada kekuatan udara masuk. Sehingga ketika pintu itu dibuka, maka bisa dipastikan bahwa udara yang berada di dalam ruangan itu tidak bisa keluar. Nah, ini memproteksi zona-zona lain yang tidak masuk ke dalam zona perawatan. Sehingga para peserta didik harus tahu konsep ini, sehingga besok ketika akan mengerjakan pasien di ruangan tekanan negatif ini, tolong yang pertama kali dilakukan adalah dipastikan bahwa blower itu dua-duanya hidup. Walaupun nanti dari RSGM juga sudah akan melakukan suatu protokol untuk pengecekan awal, tapi tidak ada salahnya para peserta didik juga harus tahu bagaimana cara memastikan bahwa ruangan itu siap dan aman untuk digunakan. Yaitu pastikan untuk blower in dan exhaust hidup. Baru boleh melakukan tindakan. Nah, kemudian bagaimana dengan udara yang sudah ada di dalam yang tercampur itu? Maka udara itu akan dibuang ke atas dengan persyaratan harus 3 meter dari titik paling atas dan radius 10 meter tidak ada aktivitas yang sebelumnya harus dilewatkan di box UV light. Artinya ketika udara itu keluar, harus dipastikan udara itu harus steril dan tidak menimbulkan resiko untuk mencemari lingkungan di sekitarnya. Nah, ini adalah prinsip dari ruangan bertekanan negatif yang sudah kita kaji beberapa bulan lalu dengan mengadopsi dari beberapa referensi, baik itu referensi dari CDC, referensi dari WHO, dari ARSGMPI, ataupun dari PDGI yang baru saja dirilis beberapa minggu yang lalu. Nah, sehingga dengan penyediaan sarpras ini, kita harapkan bisa memproteksi secara maksimal para peserta didik dan juga DPDP yang nantinya akan bekerja di dalam ruang tersebut. Nah, kemudian terkait dengan zonasi, untuk yang lantai 4 ini, rencananya tahap awal ini akan kita bangun 12 chamber. Nah, seperti yang juga tadi sudah disampaikan Dr. Pinky, para peserta didik dan DPJP mengikuti flow ini. Flow ini adalah flow masuk dan flow keluar. Artinya ketika pas peserta didik itu sudah masuk, yang pertama kali dilakukan adalah melakukan donning APD di dekat pintu masuk. Nah, kemudian setelah mengenakan APD lengkap, baru masuk ke ruang chamber atau ruang kubikel untuk melakukan perawatan di sana. Nah, setelah selesai melakukan prosedur perawatan, kemudian menuju ke ruang doping. Tidak bisa balik di pintu yang sama, menuju ke ruang doping.
Nah, di ruang doping tolong lakukan doping secara urut dan benar. Karena tindakan doping yang tidak dilakukan secara tidak urut itu juga berpotensi tinggi untuk bisa menimbulkan infeksi silang bagi peserta didik yang lain yang akan masuk ke ruang itu setelahnya. Nah, kemudian apabila semua prosedur itu sudah dilakukan, semua SOP itu sudah dilakukan, kemudian keluar dari RSGM dalam kondisi yang bersih dan steril. Ini untuk tindakan yang aerosol. Kemudian untuk tindakan yang non aerosol nanti akan kita sentralkan di lantai 2, yang klinik non aerosol, dengan flow yang sama dengan yang ada di lantai 4, yaitu ketika masuk, yang dilakukan pertama kali adalah melakukan donning, menggunakan APD, kemudian melakukan tindakan, dan setelah selesai melakukan tindakan, melakukan doping APD secara benar, baru keluar dari pintu sisi timur dalam keadaan bersih dan steril. Nah, ini adalah terkait dengan pengklasifikasian zona untuk tindakan yang harus diketahui oleh para peserta didik, bahwa untuk tindakan yang nantinya itu berpotensi menghasilkan aerosol harus dikerjakan di lantai 4, dan tindakan yang non aerosol dikerjakan di lantai 2. Nah, kemudian di bagian akhir dari presentasi saya, maka kembali lagi bahwa penekanan konsep perawatan yang terintegrasi dengan pengendalian dan pencegahan infeksi ini harus kerjasama secara interkoneksi dari ketiga komponen ini, baik provider, penyedia layanan yaitu RSGM, kemudian pemberi layanan yaitu peserta didik dan DPJP, serta Civitas Hospitalia, kemudian penerima layanan yaitu pasien. Nah, peserta didik diharapkan bekerja sesuai dengan SOP yang ada, kemudian menerapkan protokol kesehatan, baik protokol kesehatan selama berada di RSGM, ataupun protokol kesehatan selama di rumah, ataupun protokol kesehatan selama dalam transportasi, itu harus dilakukan secara ketat. Kemudian juga harus mengikuti regulasi yang sudah dibuat oleh provider, yaitu regulasi yang sudah ditetapkan oleh RSGM. Kemudian peserta didik juga diharapkan untuk membantu agar pasien juga bisa menerapkan protokol kesehatan secara disiplin, kemudian juga menjalankan instruksi, kemudian dengan jujur mengisi dan memberikan keterangan seperti yang tadi sudah disampaikan Dr. Pinky. Kejujuran ini diatur di PMK nomor 4 tahun 2018. Pasien harus jujur karena konsekuensi ketidakjujuran ini juga mempunyai resiko yang sangat tinggi. Kemudian juga mohon peserta didik juga membantu pasien untuk juga mengikuti regulasi yang ada. Nah, kemudian dari provider, RSGM akan memaksimalkan upaya untuk meminimalkan resiko infeksi silang ini dengan cara menyediakan sarana dan prasarana yang kompatibel dan sesuai dengan standar yang berlaku. Kemudian menyusun regulasi, protokol, serta SOP, dan mengontrol serta mengevaluasi pelaksanaan dari SOP, protokol, dan regulasi tersebut. Sehingga interkoneksi dari ketiga komponen ini yang terjadi secara berkesinambungan diharapkan tidak menimbulkan suatu celah adanya risiko cross infeksi. Yang tujuan utamanya tentunya adalah untuk menjamin keselamatan dan perlindungan dari semua Civitas Hospitalia dan semua komponen yang berada di dalam RSGM dari infeksi COVID-19. Yang terakhir, marilah kita bersama-sama untuk saling menjaga, be safe, be smart, dan be kind, sesuai dengan anjuran dari WHO. Nah, saya rasa demikian penyampaian dari saya. Terima kasih. Jaga kesehatan dengan makan makanan yang bergizi, rajin olahraga, dan menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Monggo silakan makanannya dinikmati dari rumahnya masing-masing. Terima kasih, dan kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Dr. Didi atas materi keduanya. Selanjutnya akan kita buka sesi tanya jawab. Untuk sesi pertama akan kita buka untuk penanya langsung. Untuk 2 orang partisipan, silahkan ada yang ingin bertanya secara langsung. Saya Mbak. Dokter. Ya. Dokter, monggo silahkan.
Baik, terima kasih atas presentasinya luar biasa. Saya ingin aja memberikan suatu mungkin usulan atau masukan karena di bidang kedokteran gigi anak khususnya ini kan mahasiswa membawa pasien ya atau koas baik koas maupun residen. Nah, ini gimana kondisinya kalau misalnya di dalam pendaftaran online itu bisakah dia didaftarkan oleh mahasiswanya atau residennya ya. Terus bagaimana nanti prosedurnya, apakah harus melalui artinya dari online tadi bisa disampaikan ke pasien atau pasiennya harus tetap sendiri untuk mendaftar satu. Terus kemudian alangkah baiknya mungkin pihak RSGM membuat suatu sosialisasi tentang alur pasien harus bagaimana, mungkin melalui TV, monitor TV yang ya seperti dalam misalnya di bank atau di mana itu kan ada semacam iklan atau mana, ini kita wujudkan di dalam nanti diarahkan ke ruang tunggu misalnya, sambil menunggu pasien itu bisa memahami tentang pelayanan yang akan dilakukan, sehingga mau tidak mau pasien sudah siap di ruang tunggu itu walaupun harus menunggu. Kemudian tadi mungkin ada juga kriteria misalnya jumlahnya harus seperti apa. Jadi mungkin ada yang mengatur misalnya dari online itu ada batasan misalnya sehari bisa menerima pasien berapa. Ini mungkin harus ada kriterianya yang bisa memberikan satu persiapan mungkin bagi mahasiswa koas maupun residen. Ya, kemudian mungkin ada di pasien khusus ya untuk anak ya, mungkin ada kriteria yang seperti apa, itu mohon dimasukkan di dalam tadi apa ya aturan tadi Mas baik Mas Pinky atau Dr. Dedi tadi, supaya khusus untuk anak ada di situ gitu. Ini kan semua mungkin alurnya untuk dewasa. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih atas saran dan pertanyaannya. Kemudian kami persilahkan untuk Dr. Pinky atau Dr. Dedi untuk menjawab. Karena terkait dengan alur, mungkin kami persilahkan Dr. Pinky saja untuk menjawab, Dok. Ya, silakan. Terima kasih, Dokter. Mungkin ada tambahan dari Dr. Dedi lebih baik. Jadi memang untuk pendaftaran online ini bisa memungkinkan residen atau koas untuk mendaftarkan pasiennya, Dokter. Yang nanti yang penting di sini adalah terkait dengan data kependudukan yang nanti harus ditanyakan para peserta didik pasiennya atau keluarga pasiennya, sehingga nanti kan harus ada input NIK itu, Dok. Jadi nanti mohon untuk dicantumkan di situ. Kemudian nanti terkait dengan pendaftaran online juga ada screening COVID mandiri, juga nanti ketika mendaftarkan juga disampaikan terkait kondisi pasien yang sebenarnya gitu. Maka dokter terkait dengan pendaftaran online. Ya. Bisa diisikan oleh peserta didik atau koas ya. Gitu. Kemudian untuk TV edukasi tadi nanti kami sampaikan ke dari tim Sarpras untuk bisa menyiapkan nih, Dokter. Terima kasih masukannya sangat baik. Ya, artinya sambil menunggu dia itu bisa berinteraktif sendiri, artinya bisa memahami apa yang nanti akan dilakukan di situ gitu. Sudah siap gitu. Ya. Di lantai 1 di UPUS sebenarnya sudah ada TV tersebut. Mungkin nanti kalau memang diperlukan disetujui ya nanti bisa ditambah. Ya, di ruang tunggu khususnya mungkin. Nah, ini kan sudah terkait dalam pasien anak misalnya kan ada yang antar orang tua misalnya. Nah, ini kan juga harus ada tempat khusus ya, karena dia bukan pasien gitu. Tunggu. Nah, bagaimana ini mengantisipasinya? Atau harus di luar atau harus bagaimana? Di bank saja kalau misalnya ada yang nganter kepentingan Bapak apa, saya bersama istri, oh silahkan di luar saja. Nah, yang masuk cuman yang bersangkutan. Nah, ini bagaimana nanti juga perlu suatu penjelasan yang lebih mantap lagi.
Ya, siap dok. Ya, nanti kami sesuaikan dengan sarana prasarana yang kami miliki dokter. Dan mungkin Ya, terkait dengan kondisi di lantai 2 itu kan di lantai 2 gedung RSCM kan juga memang perlu penanganan terkait dengan ruang tunggu pasien ya dok ya. Selama ini kan kita masih menempatkan di selosor, di selasar, di lorong antara ruang tindakan itu. Nah, nanti kita coba untuk atur lagi terkait dengan ruang tunggu pasien ini. ya. Untuk lantai 4 sudah ada, cuma nanti memang kita harus atur posisinya, kemudian terkait dengan tadi sarana edukasi tadi kami sampaikan ke tim. Ya, karena harus ada syarat-syaratnya mungkin apakah bebas COVID atau bagaimana kan juga ribet tuh itu bagi pengantin itu. Ya, itu pun juga berisiko juga kan. Ya, monggo silakan. Ya. Kalau untuk saran dokter yang terkait dengan jumlah pasien yang bisa didaftarkan untuk online, nanti memang ada proses verifikasi dokter dari tim pendaftaran. Oke. Jadi kan prinsipnya adalah bahwa pemakaian kubikel, pemakaian dental unit ini kan berdasarkan waktu nih. Jadi Ya, nanti bisa kita betul. alokasikan sesuai waktu yang Ya. tersedia, sehingga nanti pasien juga bisa datang sesuai dengan waktu yang sudah dijadwalkan, sehingga kunjungan ke rumah sakit juga lebih singkat. Ya, dan tidak terlalu lama menunggu kalau misalnya harus ada pergantian itu. Ya, terus, Ya. Ya, menarik untuk tindakan khusus untuk anak, mungkin Dokter Dedi bisa menyampaikan. Nggih, matur nuwun Dr. Pinky. Nggih, matur nuwun Dr. Rinaldi kagem masukannya terkait dengan tindakan untuk pasien anak. Untuk sementara ini nanti akan kita lakukan sama dok. Jadi nanti untuk semua tindakan hanya kita klasifikasikan menjadi 2, yaitu tindakan yang menghasilkan aerosol dan yang tidak menghasilkan aerosol, sehingga nanti untuk yang pasien anak yang sekiranya nanti menghasilkan aerosol nantinya akan dikerjakan di lantai 4 di kubikel-kubikel individual menikah. Kemudian nanti untuk tindakan-tindakan yang non aerosol dikerjakan di lantai 2. Tetapi mungkin juga kedepannya mungkin perlu juga kita pikirkan juga untuk terkait dengan zonasinya di lantai 2. Mungkin nanti bisa kita koordinasikan dengan Dr. Pinky nanti Dr. Pinky untuk yang pembagian zonasi di lantai 2 supaya mungkin tidak terlalu campur dengan pasien dewasa. Mungkin mengatakan Dr. Pinky. Ya, bagus Dok. Terima kasih. Sami-sami dok. Tantan. Oke, monggo Dokter Tantan, silakan. Terima kasih. Saya baru saja ngobrol sama yang ada di rumah sakit lain, itu dokternya itu ada SOP setiap minggu itu mereka di rapid. Berarti betapa mahalnya, kemudian sebulan sekali di swab itu para dokternya. Bagaimana dengan RSGM? Kemudian kalau memang terlalu mahal, mestinya secara bodon itu begitu sudah sekali masuk ke klinik 14 hari tidak boleh masuk klinik gitu dok. Itu mungkin lebih murah, mohon tanggapan dari Dokter Dedi. Saya juga mengirimkan pertanyaan Japri ke Dokter Dedi, mungkin kita nanti bisa chat. Terima kasih. Oke. Mungkin untuk protokol terkait dengan ini ya dok ya, terkait dengan rapid dan swab, nanti kita harus koordinasi dengan Satgas COVID ya. Dokter Dedi mengatakan ya, terkait dengan harus dok. Nanti kita koordinasikan dengan gugus tugas dan juga dengan GMC, karena untuk saat ini memang untuk pemeriksaan kesehatan dari universitas juga pintu yang dibuka adalah GMC. Ya, dan itu kan kalau di rumah sakit lain itu prosedurnya itu seminggu sekali rapidnya itu untuk 1 orang, dan kemudian sebulan sekali swab seperti itu, karena untuk menjaga keamanan pasien juga tidak tertular dari dokternya, juga kemungkinan karena juga untuk teman sejawatnya gitu dok. Itu mungkin kalau dari saya sih, apakah dimungkinkan kita masuknya 14 hari sekali dok. Jadi yang 14 hari itu mandiri, isolasi mandiri. Terima kasih dokter.
Oke, masukannya nanti kami coba sampaikan ke juga kami diskusikan ke tim Satgas Covid UGM ya dok, karena ini kan terkait juga dengan penyediaan sarana rapid juga kemudian swab ya. Karena kan kita rumah sakit ya. Siap ya. Bukan cuma belajar luring gitu umpamanya. Terima kasih. Iya dok. Ya. Mohon izin bertanya. Baik, Dokter Supri, silahkan dokter. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini mungkin persiapan yang telah dilakukan oleh RSGM, saya kira sudah bagus, sudah sesuai sama prosedur. Tetapi sekarang WHO sudah mengeluarkan bahwa bukan hanya droplet, tetapi juga sudah aerosol, sudah melalui udara penyebarannya. Yang baru penyebaran ini juga bisa melalui udara kan. Nah itu bagaimana tindak lanjut dari rumah sakit untuk mengatasi ini. Padahal semua orang, misalnya pasien membuka mulut saja sudah mengeluarkan aerosol. Nah itu adakah pemikiran bahwa semua tindakan yang ada dilakukan di rumah sakit itu dia menggunakan menyebarkan virus-virus atau bakteri-bakteri yang lain, sehingga saya kira perlu kiranya semua lokasi untuk merawat pasien itu menggunakan ruangan yang bertekanan negatif. Saya kira itu. Mohon penjelasan. Terima kasih. Terima kasih Dokter Supri. Kami persilahkan Dokter Dedi untuk menjawab. Terima kasih Dr. Supri untuk masukannya dan pertanyaannya. Jadi memang benar dok, ini memang ada semacam rekomendasi pada WHO untuk mengkaji lebih dalam terkait dengan airborne ini. Nah kemudian terkait dengan ini, upaya yang kita lakukan, kita sudah membuat semacam zonasi dok, zonasi dengan model sistem kubikal yang ada di lantai 4, jadi kubikal itu benar-benar terisolasi, satu dental unit itu benar-benar terisolasi, sehingga pasien yang dikerjakan di sana, itu ketika menghasilkan aerosol, dan apabila ada kemungkinan aerosol itu mengandung partikel yang infeksius, maka di chamber itu kita kondisikan dengan ruangan tekanan negatif. Artinya udara yang ada di dalam ruang itu tidak bisa keluar dari kubikel itu, sehingga tidak bisa mencemari zona yang ada di luar atau zona yang berdekatan dengan kubikel tersebut. Nah, memang untuk tahap pertama ini yang baru bisa kita bangun adalah 12 kubikel. Tapi memang ini ada wacana ke depan bahwa untuk semua ruang itu diupayakan dok. Ini baru diupayakan untuk semuanya bisa didesain dengan sistem kubikel. Sehingga dengan sistem kubikel individual ini, maka kita bisa meminimalkan resiko terjadi penyebaran aerosol. Karena kalau misalnya itu tidak bisa kita kendalikan, maka aerosol itu akan bisa beredar di ruang yang zona yang lain. Sehingga di sini kita membagi secara ketat klasifikasi tindakan untuk supaya para peserta didik juga nanti bisa mengikuti regulasi bahwa sekiranya itu tindakan yang akan menggunakan handpiece atau akan menggunakan USS Scaler itu harus dilakukan di ruang tersebut. Itu menjadi suatu regulasi, aturan yang secara ketat harus dipatuhi. Dan kemudian juga terkait dengan pasien, mungkin perlu kami sampaikan juga di sini bahwa RSGM untuk saat ini belum berani untuk melakukan perawatan bagi pasien terindikasi COVID. Sehingga di awal tindakan screening yang dilakukan itu diupayakan seketat mungkin. Ya walaupun tetap kita tidak bisa menjamin 100% bahwa itu bisa memfilter semuanya, tetapi semua upaya terkait dengan deteksi dini itu sudah kita upayakan. Dan ini juga butuh kerjasama juga dari para peserta didik. Ketika nantinya akan membawa pasien, mungkin sudah kenal dengan pasien tersebut, ya tolong sejak awal sudah dilakukan screening secara mandiri. Mengatakan dok. Baik. Semacam deteksi ketat ya untuk ini seleksi pasien.
Saya kira itu Mas Dedi, terima kasih atas pertanyaannya, atas jawabannya. Assalamualaikum. Ya, terima kasih Dr. Supri. Terima kasih Dr. Supri dan Dr. Dedi. Karena berhubung ini sudah menumpuk pertanyaan yang masuk ke dalam kolom chat, maka kita lanjutkan sesi pertanyaan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah ada di kolom chat. Yang pertama yaitu pertanyaan dari Fahma Aldia. Assalamualaikum dokter, izin bertanya, untuk kapasitas orang dalam satu ruang selama di ruang tunggu sampai dengan dilakukan perawatan berapa dok? Dan apabila terjadi penumpukan, apakah ada petugas yang mengarahkan? Untuk menjawab pertanyaan dari Fahma Aldia, kami persilahkan Dokter Pinky. Ya, terima kasih. Halo, suara saya masuk ya? Masuk. Ya. Jadi terkait dengan kapasitas ruang tunggu, tentunya akan ada petugas yang mengarahkan, jadi tidak bisa melebihi kapasitas ruang tunggu yang sudah disediakan, ya. Karena juga ruang tunggu itu kan juga nanti akan kita batasi dengan jarak, tetap menerapkan konsep physical distancing, sehingga jika memang kemudian pasien itu menumpuk, ya harus kita lakukan pengarahan kepada pasien untuk bisa datang sesuai dengan jam pelayanan, ya, satu itu. Kemudian kalau misalnya kemudian ditindakan yang kemudian terjadi waktu yang lama, tentunya ini akan ada alih penanganan oleh DPJP gitu. Jadi sehingga pengerjaan juga lebih cepat, kemudian pasien juga tidak menumpuk di ruang tunggu gitu ya. Makatan Dr. Moha. Terima kasih dokter. Ya. Kita lanjut untuk pertanyaan dari Dr. Doni, residen konservasi. Ada 4 pertanyaan di sini Dr. Pinky. Yang pertama, bagaimana cara supaya waktu tunggu pasien diperpendek, terutama saat asesmen keperawatan dan asesmen medis. Kemudian yang kedua, bagaimana penetapan antrian pasien sesuai kasus dan mahasiswa yang diprioritaskan bagi yang harus lulus Desember 2020 ini. Mungkin bisa dijawab 2 pertanyaan dulu ini, Dr. Pinky. Ya, jadi untuk mengurangi memperpendek waktu di asesmen keperawatan dan medis, jadi nanti memang kita konsepnya itu adalah sudah paperless ya, jadi kita akan melakukan konsep ERM, jadi Electronic Medical Record. Jadi dengan konsep ERM itu tentunya proses pencarian berkas rekam medis yang hard file itu akan berkurang waktunya, sehingga nanti akan membutuhkan waktu pengisian di asesmen awal keperawatan ya. Tentunya kita nanti juga harus melihat kalau misalnya terjadi penumpukan atau bottleneck di bawah ya, kalau misalnya pasien sudah membludak artinya harus tetap konsep physical distancing. Kemudian kalau memang kemudian itu lama, maka akan bisa dialihkan ke asesmen awal keperawatan di klinik yang dituju. Kemudian jadi nanti memang harus familiar ya Dr. Doni dengan apa IRM, nanti semua akan dialihkan ke IRM. Kemudian antri pasien sesuai kasus dan mahasiswa yang diprioritaskan bagi yang lulus Desember 2020. Nah tentunya ini terkait dengan ajuan dari Prodi ya, terkait dengan mahasiswa yang harus lulus tepat waktu atau mahasiswa yang tidak tepat waktu. Jadi nanti pastinya akan diprioritaskan bagi mahasiswa-mahasiswa tersebut ya. Jadi nanti dari Prodi akan menyampaikan ke bagian pendidikan dan SDM dan nanti akan kita atur bersama terkait dengan ini. Gitu dok. Makatan? Ya, seperti yang selama ini dilakukan sekarang ini kan kita harus melakukan untuk mahasiswa yang harus lulus di Desember 2020 atau mahasiswa yang sudah habis masa studinya di 2020. Gitu ya. Okay. Dr. Pinky, ini masih ada 2 pertanyaan lagi dari Dr. Doni mengenai jika jadwal pelayanan di DU jam 8 sampai 11, apakah untuk tindakan saja sehingga bisa kerja 2 pasien bergantian secara forehanded supaya tidak tertunda saat antrian dan asesmen. Dan pertanyaan yang keempat, berarti jika jadwal DU jam 8, pasien mesti datang jam setengah 7, nggih, Dok?
Kalau untuk ini ya, untuk pelayanan di dental unit, artinya nanti tergantung waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu pasien. Artinya satu pasien itu kan nanti harus dilakukan disinfeksi permukaan setelah dilakukan pasien pada pasien yang pertama untuk sebelum berganti ke pasien yang kedua. Tentunya kan ini juga butuh waktu. Kalau misalnya itu cukup ya tidak ada masalah. Tapi kemudian nanti harus bagaimana memanajemennya nanti tergantung dari operator masing-masing. Kemudian kalau untuk pasien harus datang jam 6.30, kalau misalnya kemudian pasien sudah ini terdaftar, pemakaian dental dunia juga sudah terdata dengan baik, ya saya rasa pasien bisa datang sesuai dengan waktunya, tidak perlu datang terlalu awal. Karena tadi kita sudah menggunakan konsep IRM yang mempersingkat waktu kunjungan pasien, gitu ya. Nah, mungkin Dokter Dedi ada tambahan? Monggo Dokter Dedi jika ada tambahan, Dok. Sementara belum, Dok. Masih sama dengan apa yang disampaikan Dr. Pinky. Begitu ya. Jadi perubahan ke depan memang kita harus terkait dengan IRM ini harus familiar ya. Karena kemarin sudah disampaikan oleh Dr. Brian secara jelas bagaimana cara pengisian IRM, sehingga nanti ke depan kita harus mulai dengan pengisian IRM tersebut. Baik, terima kasih Dokter Pinky atas jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Arvita Ajeng, izin bertanya Dok, di alur pendaftaran dijelaskan setelah mengambil nomor antrian lalu mengisi form pendaftaran. Kenapa harus mengisi form lagi Dok? Bukankah pasien sebelumnya sudah mendaftar secara online? Jadi ini terkait dengan pasien offline ya Dok ya. Jadi untuk yang offline memang harus mengisi form pendaftaran, tapi untuk online nanti memang tetap harus diverifikasi datanya. Jadi apakah sesuai, indikannya sesuai, kemudian indikannya sesuai, kemudian datanya sesuai, baru nanti kalau sudah sesuai baru dipindah ke klinik general assessment. Jadi tetap memang harus melalui proses verifikasi dari di pendaftaran. Semoga nanti ke depan kita bisa mengembangkan ke arah barcode, jadi seperti di rumah sakit lain, ketika pasien sudah mendaftar online tinggal scan, kemudian itu sudah masuk nomor antrian sehingga nanti bisa menuju ke klinik yang dituju. Tapi sebenarnya ini untuk yang masih mendaftar online masih perlu kita lakukan verifikasi data terlebih dahulu. Tapi itu tentunya sudah mempersingkat waktu kunjungan pasien, karena cara saya setelah dilakukan verifikasi tentunya tidak akan lama. Jika pasien membawa bukti identitas yang sudah lengkap ya. Begitu Dokter Muka. Baik Dokter Pinky. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Dok, ini masih terkait alur, jadi masih perlu jawaban dari Dokter Pinky. Dari Rinan Dihana, izin bertanya dokter mengenai pengisian kuesioner dan general concern untuk pasien anak yang datang tidak didampingi orang tua atau wali, kira-kira bagaimana Dok? Terima kasih. Ya, untuk pengisian kuesioner, jadi yang penting adalah ada bisa dibayarkan pernyataan ya dari walinya ya, bahwa nanti atau formnya itu bisa dibawa ketika mungkin berkunjung ke rumah pasien, sehingga nanti sudah sudah membawa hasil formnya ini, sehingga dinyatakan oleh bahwa nanti yang dititipkan atau misalnya pasien mau dibawa anak-anaknya itu yang mau dibawa ke RSGM, sehingga memang harus ada pernyataan dari wali begitu. Oke. Nah, mungkin nanti form nanti coba nanti bisa saya sampaikan ke Atin, apakah nanti bisa diunduh ditampilkan di web, sehingga nanti bisa diunduh untuk form ini. Nanti sama koordinasikan dengan tim IT. Pengertian ya. Karena memang untuk pelaksanaan ini terus ya. Dokter, terima kasih. Untuk pertanyaan dari Maria Yuniati, mohon izin bertanya dokter, untuk pasien indikasi dilakukan rapid test terlebih dahulu, apakah di RSGM telah menyediakan pelayanan tersebut atau pasien harus melakukan rapid test sebelumnya di luar? Untuk saat ini RSGM masih menyediakan untuk rapid test, jadi masih bisa dilakukan rapid test di RSGM. Atau kalau misalnya tidak ya nanti bisa dilakukan di
rapid test di luar, asal waktunya juga tidak terlalu lama, karena juga ada batasan waktu rapid test ini masa berlakunya ya. Jadi saya itu jauh lebih bagus, tapi kalau mau di rapid test dari luar memang harus waktunya itu tidak boleh terlalu lama, maksimal mungkin 3 sampai 7 hari, tidak salah. Jadi Dokter Pinky terima kasih. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Oki Prista ini Dok. Izin tanya Dok tentang kejujuran pasien terkait COVID-19. Bagaimana kita menjamin bahwa pasien benar-benar jujur? Ya, ini memang kembali ke nurani masing-masing ya Dok ya. Memang COVID ini yang paling menyebalkan adalah stigmanya. Jadi pasien kadang tidak jujur itu karena terkait dengan itu ya. Kalau tidak mau ya kita harus ikhtiarnya kita memang dengan menggunakan form, kemudian kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa apa yang disampaikan itu benar-benar jujur. Nah, upaya kita sampai di situ dulu Dok. Karena kalau kemudian nanti memang pasien terindikasi bohong, kemudian dia menyebabkan penolakan di RSG, maka artinya memang ada implikasi hukum di situ. Jadi kepastiannya adalah bahwa memang ada implikasi hukum terkait dengan pasien itu tidak jujur. Jadi mohon nanti juga di awal di bagian screening pasien ini akan benar-benar disampaikan bahwa kejujuran pasien ini penting sehingga nanti untuk kebaikan kita semua, gitu ya. Ya kita berdoa supaya pasien itu benar-benar jujur, ya. Gitu. Oke, itu Dokter Muha. Terima kasih. Kami lanjut dari pertanyaan Maria Yuniati saja, Dok. Ini mohon izin bertanya, Dokter, untuk protokol disinfeksi DU dan ruangan setelah pemakaian antar pasien seperti apa ya, Dok? Dan siapa yang akan melaksanakan dan bagaimana khususnya ruangan yang aerosol? Mungkin dapat dibantu Dokter Dedi untuk menjawab. Terima kasih Dokter Muha. Jadi nanti untuk SOP penggunaan ruang yang aerosol itu setelah selesai dilakukan tindakan, nanti yang melakukan disinfeksi adalah peserta didik yang saat itu menggunakan ruang tersebut. Mengapa demikian? Karena untuk melakukan disinfeksi tersebut, maka harus masih tetap menggunakan APD. Sehingga kalau yang membersihkan itu nanti dari petugas dari luar, maka nanti petugas itu akan bolak-balik menggunakan APD lepas APD, sehingga akan lebih efektif dan efisien. Nanti yang akan membersihkan adalah peserta didik yang setelah selesai menggunakan ruang tersebut. Nah, terkait dengan prosedur dan SOP-nya, besok hari Senin, tanggal 13 Juli, dari K3 itu akan memberikan penjelasan terkait SOP bagaimana cara melakukan disinfeksi dengan cara yang benar. Mungkin demikian, Dr. Muha. Terima kasih Dokter Dedi. Ini saya bacakan satu pertanyaan lagi saja, Dok, terkait dengan waktu sudah hampir menunjukkan pukul 11. Saya bacakan pertanyaan dari sini. Ini dari Nursyanti Eka Permana Putri. Selamat siang, saya Nursyani. Izin bertanya Dok, untuk perawatan dengan koas mengenai ACC dengan DPJP prosedurnya bagaimana J? Apakah DPJP mengawasi dari awal perawatan hingga akhir? Atau ketika perawatan sudah selesai, mahasiswa harus tetap keluar menemui dosen di ruang tunggu? Mungkin Dokter Dedi bisa membantu menjawab, Dok. Dr. Muha. Jadi kalau untuk tindakan untuk ACC ini, untuk yang di ruang aerosol memang aturannya yang bersangkutan tidak boleh meninggalkan ruangan karena dia masih menggunakan APD yang lengkap. Nah, kemudian untuk melakukan ACC tindakan di ruang aerosol ini juga masih coba kita buatkan aturan atau mekanismenya. Kita juga mempunyai suatu bayangan bagaimana kalau di ruang itu nanti dipasang sebuah kamera individual, tapi ini juga baru perencanaan. Tapi nanti untuk
prosedur bakunya mungkin dalam minggu-minggu ke depan ini akan kita finalisasi untuk SOP tata cara tersebut. Mungkin mengatakan betul. Terima kasih Dokter Didi. Selanjutnya kami buka 1 orang penanya langsung untuk sesi terakhir tanya jawab. Apakah ada yang ingin bertanya? Silahkan. Izin Dokter Muha, ini ada pertanyaan menarik terkait. Dokter. Dokter. Itu ada pertanyaan menarik terkait dengan tindakan pencabutan gigi pasien ya. Jadi untuk odontomi itu termasuk tindakan pembedahan, artinya itu masuk di tindakan aerosol dan artinya ini bisa dilakukan di ruang bertekanan negatif yang ada di lantai 4 kan gitu ya Dokter Didi ya. Nah khusus nanti kalau memang kemudian pembedahannya harus dilakukan di IBS memang mewajibkan harus dengan rapid test. Tapi kalau dengan negatif room itu tidak perlu. Okay. Tapi harus dengan protokol screening ketat di awal. Kemudian kalau misalnya di tengah jalan itu mengalami kesulitan ya, misalnya tindakan cabut sederhana, kemudian di tengah jalan mengalami kesulitan. Nah, di sini memang peran DPJP untuk mengambil alih ketika terjadi kesulitan sehingga diupayakan tetap minimal aerosol. Dan kalau memang kemudian pasien itu harus melakukan tindakan aerosol, maka memang harus kemudian pindah ke atas, tapi tentunya dengan mempertimbangkan kapasitas ruangannya. Tapi diupayakan adalah awalnya adalah tindakan sederhana, maka ya harus dilakukan cara tindakan sederhana. Terima kasih Dokter Pinky. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 11 kurang, maka kami akhiri sesi tanya jawab pada pagi hari ini. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat terjawab, akan kami jawab melalui chat, melalui web di RSGM UGM Prof. Sudomo. Dengan berakhirnya sesi tanya jawab ini, maka berakhir pula acara sosialisasi pada pagi hari ini. Dan tidak lupa kami ingatkan kembali bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 akan dilakukan sesi terakhir sosialisasi pada pukul 10 pagi sampai 12 siang. Sebelum menutup acara pada pagi hari ini akan ada penutup dari Wakil Direktur Bidang Pelayanan. Monggo Dokter Titi, kami persilahkan. Halo, suara saya sudah masuk. Dokter, silahkan dokter. Halo, suara saya sudah masuk belum? Sudah. Ada sampun. Sudah. Sampun masuk belum? Masuk. Keluar. Ingin paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih para guru besar, kemudian dosen-dosen dari FKG, kemudian juga adik-adik mahasiswa baik residen maupun koas yang telah ikut bergabung dalam acara sosialisasi pada hari ketiga ini. Semoga bermanfaat dan kemudian untuk selanjutnya kami menunggu semuanya ini untuk bergabung pada sesi yang terakhir yaitu pada hari Senin besok ini tanggal 12 Juli 2020 pada jam 10. Terima kasih, dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Titi atas penutupnya.
Saya pribadi selaku pembawa acara meminta maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Tetap semangat dan tetap sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dah. Dah. Piu-piu. Flora itu, Flora belakang itu sekarang nomornya itu. Jangkrik. Mereka punya sendiri ya peternakan ulat. Hah? Oh. Terus dia dikirim pakai apa? Penginapan. Wah, keren banget ya. Pembantu aja belum tentu naik pesawat, ulat udah bisa naik pesawat. Mbak Nadia belum pernah naik pesawat, ulat udah pernah naik pesawat. Iya.